Baik, kita ilustrasikan contoh ahli. Seseorang itu mempunyai ada suatu kebencian terhadap orang itu, ya kan? Karena kebencian ini sehingga mengakibatkan dia ingin berencana membunuh. Dia mempersiapkan ahli, mempersiapkan segala sesuatu halnya, mulai dengan tenang. Masalah interval waktu tidak menjadi hal, karena kan tidak ada memang suatu pendapat yang pasti mengenai kapan interval waktu itu harus dipenuhi. Tetapi dengan rencana-rencana tadi bisa dibuktikan oleh seorang penuntut umum, ya kan? Dia mempersiapkan senjata, terus dia mempersiapkan di mana akan dieksekusi, siapa yang akan melakukan eksekusi, ya kan? Terus kemudian dilaksanakan eksekusi dan dia kemudian tahu akibat yang akan dilakukan itu dengan kemudian membuat skenario-skenario, mempersiapkan apapun tindakan-tindakan yang agar perbuatan itu tidak diketahui. Nah, dengan demikian, apakah menurut ahli tetap harus motif itu menjadi suatu hal yang digunakan pembuktian unsur, padahal dari alat bukti yang kita peroleh semua unsur-unsur bestandel delik dalam satu delik April pasal 340 itu sudah terpenuhi ahli? Tidak, kan saya menanyakan apakah pendapat ahli bagaimana? Ya, silakan dijawab biar nanti majelis yang akan menilai. Baik, majelis, mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan. Kalau ini saya tidak hanya mengatakan saya mempersiapkan alat saja. Gini aja, kalau Bapak bicara saya diam. Siap, ahli. Kalau saya bicara Bapak diam. Lanjut kali. Saya di sini bukan ahli ya. Saya bukan saksi, saya ahli. Sehingga saya tidak punya kepentingan dengan perkara ini ya. Baik. Jadi kita saling menghormati aja. Kalau saya bicara Bapak diam, semuanya diam. Kecuali misalnya majelis mengatakan ini. Oke. Silakan ahli. Tapi kalau Bapak yang berbicara, saya akan diam. Biar kita fair saja. Oke. Prof. Andi Hamzah mengatakan mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu mempersiapkan alat tapi situasi batinnya tidak dalam situasi tenang. Maka merencanakan sesuatu pasti dalam konteks pasal 340 harus dalam kondisi kejiwaan yang tenang. Maka kalau misalnya bagaimana kalau motif tidak dibuktikan? Oke. Kalau itu diikuti, apakah ada alat bukti yang lain yang bisa menjelaskan bahwa memang kondisi pelaku baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, ada pelaksanaan, tenang enggak? Dan alat bukti harus confirm satu dengan yang lain. Kalau ada satu alat bukti yang dia confirm, berarti itu meragukan. Misalnya begini, saksi mengatakan, enggak Pak, itu dia biasa-biasa saja. Tapi ahli mengatakan berdasarkan psikologi, enggak, dia psikologinya dalam kondisi apa? Tidak tenang, ada trauma. Berarti ada alat bukti yang saling tidak confirm. Maka sulit disimpulkan bahwa terjadi perencanaan dalam konteks ini. Itulah kenapa kemudian perencanaan itu harus didukung oleh alat bukti yang memadai, baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, kemudian ada pelaksanaan. Baik ahli, yang saya tanyakan tadi adalah pada ahli, ini apabila ada kesempurnaan terkait dengan syarat-syarat yang sudah ahli sebutkan tadi, saya tidak hanya mengatakan membatasi pada alat, tapi semua, artinya syarat-syarat daripada unsur persamaan itu kembali, interval waktu, kehendak, dan timbul akibat yang dia ketahui. Nah, tapi kemudian ada kesulitan untuk membuktikan motif. Tapi semua unsur di dalam bestandel delik dan pasal 340 itu bisa dibuktikan, ya kan? Apakah ini kemudian menurut pendapat ahli tetap menjadi tidak bisa dibuktikan dalam perkara ini? Dalam putusan pengadilan itu ada dua majelis. Satu, ada yang mengatakan motif wajib dibuktikan karena itu berkaitan dengan keputusan kehendak dalam situasi. Meskipun seperti itu, ada beberapa putusan yang dalam perkara itu motifnya tidak jelas. Tidak jelas. Itulah kenapa kemudian karena tidak jelas yang saya baca itu hakim tidak menyimpulkan adanya perencanaan. Kenapa? Yang dibuktikan adalah dia ternyata tidak dalam situasi tenang. Jadi di sini motif itu berkorelasi dengan ketenangan kejiwaan pelaku baik saat memutuskan, ada jeda maupun dalam pelaksanaan. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu seharusnya, ini saya bicara tentang yang normatif, ya harus ada didatakan ahli yang bisa memastikan apa motif pelaku melakukan kejahatan. Yang kedua, apa alat bukti yang bisa menjelaskan bahwa kondisi kejiwaan pelaku adalah dalam situasi tenang. Jadi harus ada di situ. Dan harus saling confirm satu dengan yang lain. Itu aja dari saya. Jadi ketegasan ahli ya,